Siap. Nama Alfred Satulok beserta dua rekan putra. Siap. Ambalan Maulana Hasanuddin, gugus depan 01271, Pangkalan Mandua Kota Serang. Siap uji SKU poin nomor 1, 4, dan 7. Siap. Nama Fatih Akram, organisator OSIS dari Pelaksana Dua Putra. Izin menjawab poin 1, yaitu poin 1 tentang keagamaan. Yang pertama ada rukun Islam dan rukun iman. Rukun iman secara bahasa artinya membenarkan, secara istilah artinya mengakui dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Rukun iman dibagi 6. Yang pertama iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat, ketiga iman kepada kitab Allah, keempat iman kepada nabi dan rasul, kelima iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Lanjut, rukun Islam. Rukun Islam adalah 5 pondasi dasar bagi kehidupan dasar umat manusia dan 5 pondasi yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada syahadat yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan la ilaha illallah wa muhammadar rasulullah, artinya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Yang kedua, sholat adalah ibadah yang dilakukan 5 kali sehari dan sembahyang bagi umat muslim. Ketiga, puasa adalah menahan diri dari hawa nafsu serta makan dan minum pada bulan puasa Ramadan. Yang keempat, zakat itu mengeluarkan sebagian harta sebesar 2,5% bagi orang yang tidak mampu dan bagi orang miskin. Yang terakhir, yang kelima, haji, yaitu berziarah ke Baitullah atau ke Mekah dan melakukan tata cara haji, dan dilakukan minimal sekali seumur hidup. Siap, cukup. Siap. Nama Alfred Satulok dari Sangga Pelaksana 2, izin menjawab tentang makna sholat berjamaah dan makna puasa. Siap. Jadi makna sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan minimal 2 orang, yakni 1 imam dan 1 makmum. Sholat berjamaah memiliki keutamaan yang lebih daripada sholat sendirian, yakni pahalanya lebih banyak 24 derajat daripada sholat sendirian. Selain itu, 1 langkah menuju sholat berjamaah akan dikenakan 1 derajat pahala, serta dosa-dosanya diampuni dan didoakan oleh malaikat. Selain itu, dalam sholat berjamaah sangat penting bagi kita untuk mengutamakan terlebih dahulu shaf pertama. Selanjutnya yaitu makna puasa. Puasa adalah menahan diri dari makanan minum serta hal-hal yang membatalkan. Puasa ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada puasa sunnah. Yang pertama ada puasa wajib, yaitu puasa pada bulan Ramadan. Yang kedua ada puasa sunnah, yaitu puasa yang boleh dilakukan ataupun tidak. Contohnya itu adalah puasa Syawal, kemudian puasa Senin Kamis, dan puasa Rajab. Dan yang ketiga ada puasa kafarat, yaitu puasa yang dilakukan untuk membayar dam atau denda karena pelanggaran hukum Islam. Siap, cukup. Siap. Nama Raden Rafal Zekar Hamdani dari organisator OSIS dari Pelaksana Dua Putra. Izin menjawab. Di sini saya Raden Rafal yaitu ingin menjelaskan tentang poin jenazah. Yang pertama yaitu memandikan jenazah. Untuk jenazah laki-laki yaitu dimandikan oleh yang ditunjuk oleh mayit tersebut, lalu oleh bapaknya, lalu oleh anaknya, dan oleh keluarga yang terdekat oleh mayit tersebut. Lalu untuk jenazah perempuan yaitu dimandikan oleh mayit yang ditunjuk oleh jenazah tersebut, lalu oleh ibunya, lalu oleh anaknya, dan terakhir yaitu oleh keluarga terdekat dari si mayit tersebut. Selanjutnya yaitu tentang mengkain kafankan. Untuk laki-laki 3 lapisan kain kafan, dan untuk perempuan yaitu 5 lapisan kain kafan. Lalu di poin yang ketiga yaitu tentang tata cara sholat jenazah, yaitu yang pertama niat. Untuk laki-laki untuk mensolatkan niat jenazah laki-laki yaitu dengan membaca niat usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Untuk jenazah perempuan usolli ala hadzal mayyiti ala hadzal mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayatin imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Lalu untuk takbir pertama
yaitu membaca Al-Fatihah. Lalu yang kedua membaca sholawat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu takbir yang ketiga membaca doa sebagai berikut. Untuk laki-laki Allahumma gfir lahu wa'afi wa'fu anhu. Untuk perempuan Allahumma gfir laha wa'afiha wa'fu anha. Untuk takbir keempat yaitu membaca doa ini yaitu Allahumma la tahar. Untuk laki-laki Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Untuk perempuan Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Dan yang terakhir salam. Siap, cukup. Selanjutnya ada doa ijab kabul untuk zakat, yaitu membaca niat nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Lalu selanjutnya menjelaskan minimal satu hadis. Yaitu hadis yang saya akan jelaskan adalah tentang niat, yaitu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Yang artinya sesungguhnya seluruh perbuatan amal itu tergantung pada niatnya. Maksudnya di sini adalah jadi ketika seseorang melakukan suatu amal, mungkin jika amalnya terlihat baik tapi niat di dalamnya itu tidak seperti apa yang dilakukannya, ya berarti amal yang dapatkannya pun setengah-setengah jadi pahalanya, nggak sesuai, tergantung niatnya. Siap, cukup. Izin menjawab untuk poin yang keempat, yaitu saling bertoleransi dan saling menghormati dan bertoleransi antar umat beragama. Yaitu maksud dari poin keempat ini, kita diajarkan untuk menghormati sesama setiap agama kita dan saling bertoleransi sesama agama kita, karena di Indonesia ini memiliki 6 agama yang berbeda-beda, sehingga kita harus dapat menghargai dan menghormati serta bertoleransi antar sesama umat beragama. Izin menjawab untuk poin yang ketujuh, yaitu berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Yaitu saya akan mengambil contoh, yaitu tentang adik Simba, yaitu tentang apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Untuk apa itu artinya yaitu untuk menanyakan suatu peristiwa. Lalu adik itu untuk di mana itu untuk menanyakan tempat, kapan untuk menanyakan waktu, siapa untuk menanyakan orang atau subjek, mengapa untuk menanyakan suatu peristiwa atau kejadian. Lalu untuk bagaimana yaitu untuk menanyakan suatu kronologi. Lalu selanjutnya, karena kita berbahasa baik Indonesia dan benar, yaitu saya akan menjelaskan tentang SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek itu suatu kata atau orang, predikat adalah kata kerja, objek itu adalah suatu objek atau suatu benda, dan keterangan yaitu keterangan di suatu tempat. Contoh di sini saya akan mengambil kalimat yaitu saya bermain bola di lapangan, dengan saya itu sebagai subjeknya, bermain itu sebagai predikat atau kata kerjanya, bermain bola itu sebagai objeknya, dan yang terakhir di lapangan itu sebagai keterangannya. Siap, cukup. Siap. Nama Alfian Suluk beserta 2 rekan putra. Siap. Ambalan Maulana Hasanuddin, Bus Depan 01271, Pangkalan Man 2, Kota Serang. Telah selesai diuji SKU. Siap, cukup. Siap, terima kasih Kak. Siap, terima kasih Kak.